Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana telah kita maklumi, Bapak Syarif Yusuf Khalifah Siddiqiyah telah meninggal dunia dalam usia 95. Beliau telah malang melintang mencari ilmu, tetapi setelah bertemu dengan Siddiqiyah barulah beliau puas berhenti, tidak mencari ilmu dan mencari lain-lain. Kepuasan beliau dalam Siddiqiyah bukan sendirian. Beliau mengajak keluarganya dan mengajak teman-temannya dan mengajak kenal-kenalannya untuk masuk Siddiqiyah, di mana kapan saja, dalam keadaan apa saja, beliau berjuang memperjuangkan Siddiqiyah menurut kemampuan. Dakwah beliau ke daerah-daerah hanya membawa buku kecil putih, buku kecil keputusan dari Kejaksaan Tinggi yang dikirimkan ke Kejaksaan Agung tentang kebenaran Siddiqiyah. Itulah yang beliau bawa itu. Kemudian setelah saya amati dalam perjuangannya Siddiqiyah itu, bukan hanya puas untuk dunia sendiri, tetapi untuk mengajak orang-orang lain untuk masuk Tarekat Siddiqiyah sampai beliau wafat pun di dalam Tarekat Siddiqiyah. Untuk itu maka kita doakan semoga segala amalnya menjadi amal yang baik dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala li Jibril, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquhu wa amal ma syi'ta fa innaka mulaqih. Rasulullah bersabda, malaikat Jibril telah berkata kepadaku, wahai Muhammad, hiduplah sekehendakmu, tapi toh akhirnya kamu akan mati. Cintailah orang-orang yang kamu cintai sekehendakmu, kamu pun
pun akan dipisahkan dengan apa yang kamu cintai. Beramallah menurut sekendakmu, kamu pun akan bertemu dengan amal. Itu kata Jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, diperintah menyampaikan Muhammad supaya bagaimanapun hidup, boleh hidup 1000 tahun, boleh hidup 100 tahun, toh ujungnya adalah mati. Tak ada satu pun makhluk yang tidak mati. Seandainya bisa luput dari mati, mestinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi toh juga usianya hanya 63 tahun. Nabi Adam usianya 550 tahun, akhirnya wafat. Nabi Nuh alaihissalam usianya lebih dari 1000 tahun, akhirnya toh wafat. Semua orang wafat. Senang waktu ya mati, benci kepada mati ya mati. Yang nomor 2, ahbib masyikta fa'innaka mufarikun. Semua orang yang kamu cintai toh akan dipisahkan. Mencintai harta benda pun akan pisah dengan harta benda. Mencintai ibu bapak toh akan pisah dengan ibu bapak. Mencintai anak toh pisah dengan anak. Mencintai istri akan pisah dengan istri, dan sebagainya. Tak ada orang yang tidak dipisahkan dengan apa yang dicintai. Siapa saja yang dicintai dipisahkan. Pisah dengan keluarga, pisah dengan harta bendanya, pisah dengan temannya, bahkan rohnya pisah dengan jasmaninya. Diikuti si mata pisah dengan penglihatan, si telinga pisah dengan pengrungannya, lisan pisah dengan ucapannya, otak pisah dengan pisah. Tepatlah sabda Rasulullah SAW, iza matal insan, ketika manusia itu mati, in koto'a, putus amaluhu amala. Orang mati sudah tidak bisa beramal lagi, kesempatannya sudah habis, dibatasi oleh mati. Setelah mati sudah tidak ada beramal lagi. Itulah waktu yang saya tulis, menghargai waktu, menghargai waktu kita yang ada di dunia ini. Ilah kecuali amalnya itu tidak akan putus. Salah satu ada 3 yang tidak bisa diputus oleh mati.
nomor 1, sedaqatin jariyatin, sedekah jariyatin yang mengalir kebaikannya kapanpun mengalir. Ini tidak bisa diputus oleh maut. Aliran sedekah tidak bisa diputus oleh maut. Itu yang pertama, mengalir melintasi alam dunia, nerobos ke alam akhirat sampai kepada orang yang bersedekah dahulu. Jadi sedekah jariyah itu satu, tak bisa diputus oleh al-maut, dan alirannya melintasi alam dunia sampai alam di balik dunia ini. Begitu hebatnya sedekah jariyah. Sedekah jariyah sebagian harta punya untuk membangun musala, untuk membangun madrasah, untuk membangun masjid, untuk membangun untuk kepentingan umum yang bermanfaat untuk pendidikan, untuk Jamiatul Mudakir. Itulah menjadi sedekah jariyah yang alirannya tidak bisa diberhentikan oleh al-maut. Walaupun ratusan tahun orangnya sudah meninggal, tetap mengalir terus, merupakan rahmat dari Allah. Yang pertama. Yang kedua, yang tidak bisa diputus oleh al-maut, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, yang manfaatnya digunakan oleh orang banyak. Ilmu yang bermanfaat tidak bisa diputus oleh al-maut. Walaupun al-maut itu seperti cemukur, satu kali tatas pedot semua bisa, tapi tidak mampu untuk medot sedekah jariyah, dan tidak mampu maut itu untuk medot ilmu yang bermanfaat. Oleh sebab itu, kalau kita tidak cepat-cepat mempunyai sedekah jariyah, mempunyai ilmu yang bermanfaat, kita bisa diputus oleh al-maut. Yang ketiga, waladun sholih, meninggalkan keturunan yang soleh, yang baik. Meninggalkan anak yang soleh. Yang anak soleh itu, kebaikannya anak itu pun bisa menerus kepada kebaikannya orang tuanya. Sebaliknya, kalau anak itu jelek, geninya, siksanya pun bisa merembes kepada ayah ibunya yang jelek. Jadi tiga itu, bagaimana kalau kita tidak punya anak soleh, kita mempunyai ilmu manfaat. Kalau kita tidak mempunyai manfaat, kita punya sedekah jariyah, itu yang tidak bisa diputus oleh al-maut. Bagaimana kalau ilmu manfaat tidak punya, anak yang soleh tidak punya,
dan tidak sedekah jariah, alangkah sialnya, alangkah ruginya kalau salah satu itu tidak mempunyai. Jadi seakan-akan orang yang mempunyai salah satu tiga itu seakan-akan hidup kekal, seakan terus masih beramal, seakan-akan tidak mati. Hayyun khalidun ba'da mautihi, hidup lenggak langgeng setelah matinya. Jadi sedekah jariah itu kayak banyu urip, ilmu bermanfaat seperti banyu urip, anak yang bermanfaat seperti banyu urip. Semoga kita itu sebelum meninggalkan dunia kita mempunyai salah satu tiga tinggalan itu. Syukurlah kalau bisa mempunyai lengkap, punya sedekah jariah, punya ilmu yang bermanfaat, dan punya anak yang soleh, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan baik kepada sesama manusia. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meridai kepada kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.